Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pembahasan filsafat hukum, ya. Yang lalu sudah dibahas tentang pengertian dan definisi filsafat hukum serta kedudukan filsafat hukum di dalam ilmu filsafat. Nah, hari ini kita coba untuk menguraikan beberapa hal seperti halnya pada pembahasan ilmu-ilmu lain selalu dibahas tentang perkembangan sejarah filsafat. Jadi ada beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap filsafat hukum karena memang merupakan cabang dari ilmu filsafat. Perlu kiranya untuk disampaikan tentang sejarah perkembangan filsafat. Nah, supaya kita mengetahui bagaimana posisi filsafat hukum di Indonesia, mana yang lebih memberikan pengaruh besar pada proses perkembangan ilmu filsafat hukum di Indonesia. Nanti kita akan melihat ada beberapa sejarah filsafat yang memberikan pengaruh cukup besar karena hubungan-hubungan internasional sejak zaman dahulu sampai masa kini, ya. Kita akan membagi 3 sejarah perkembangan filsafat. Yang pertama adalah sejarah perkembangan filsafat timur, ya. Yang paling besar pengaruhnya terhadap Indonesia adalah filsafat India dan filsafat Cina. Kemudian yang kedua adalah sejarah filsafat hukum Islam, ya. Nanti ada beberapa kawasan yang memberikan pengaruh-pengaruh terhadap aliran-aliran hukum Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah sejarah filsafat Barat. Ini yang pengaruhnya sangat besar karena kita dijajah cukup panjang 3,5 abad oleh Belanda, sehingga kita perlu mengetahui pokok-pokok pikiran di dalam filsafat hukum Barat, ya. Untuk filsafat hukum di timur yang memberikan pengaruh ini biasanya karena memang hubungan perdagangan dan dilanjut dengan hubungan kenegaraan pada masa kerajaan-kerajaan yang berkembang di Indonesia, ya. Nah, sesungguhnya di dalam sejarah filsafat, ya, filsafat India itu adalah tonggak, ya, tonggak peradaban tertua sebetulnya di dunia. Di sekitar lembah Indus, ya, ada beberapa yang dapat ditemukan sehingga bisa dikatakan sebagai tanda dari suatu perubahan penting di dalam suatu perkembangan keilmuan filsafat di India, ya. Mereka pada masa abad 1700 sampai 1400 sebelum Masehi sudah bisa memperkenalkan ajaran-ajaran baru yang ada di dalam literatur yang dianggap sebagai bagian dari kitab suci, ya. Nah, ini punya ciri-ciri tertentu. Filsafat India lebih cenderung pada sifat-sifat mistis dan sifat intuitif. Jadi belum terlihat peranan rasio, ya, yang menonjol pada model filsafat mistis dan filsafat intuitif. Ya, nanti Anda silakan cari referensinya, ya, lihat literatur tentang filsafat hukum di India, ya. Nah, ini motif spiritual menjadi dasar pada model perkembangan filsafat hukum di India. Kemudian ada pengetahuan itu sangat dipengaruhi oleh kepercayaan pada kitab suci. Dalam hal ini adalah kitab Weda, ya. Jadi lebih mengarah pada bentuk-bentuk psikologi dan etika, ya. Lebih mengarah, itu adalah embrio dari filsafat adalah etika sebetulnya, ya. Kemudian filsafat Cina, kita lanjut berikutnya. Saya hanya sedikit sekali membahas tentang perkembangan filsafat, ya. Nanti kita akan lebih mengarah pada filsafat hukum praktis di Indonesia, ya. Kemudian filsafat hukum Cina, ya, ini dilandaskan pada Confucius atau Lao Tse, ya, yang berkembang dari abad ke-5 hingga abad ke-3 sebelum Masehi. Nah, dilihat dari beberapa kepercayaan di dalam
masyarakat Cina, yaitu Konfusianisme, Taoisme dan Buddhisme. Ya, ini dipengaruhi masih kental dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh spiritual di dalam kepercayaan. Ya, sehingga Konfusianisme itu memang bukanlah suatu agama di dalam pemikiran orang Cina, tetapi dianggap suatu kepercayaan, ya, suatu kepercayaan sehingga tipis perbedaannya dengan filsafat, ya. Nah, kemudian Taoisme, ya, ini dianggap sebagai filsafat bagaimana manusia itu bisa mengikuti alam, bisa mengikuti keadaan dan kenyataan, ya. Mengajarkan agar manusia itu tidak menentang alam tetapi mengikuti. Nah, ini dianggap sebagai bagian dari landasan ajaran filsafat, ya. Kemudian filsafat hukum Islam, ya, berikutnya berkembang lebih rasional dibandingkan filsafat hukum Cina dan India, ya. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa filsafat hukum Islam itu adalah filsafat Arab, walaupun sebagian besar para ahli itu menentang. Ya, berbeda filsafat Arab dengan filsafat hukum Islam, ya. Maka karya-karya yang ditulis di dalam bidang filsafat di kawasan Arab, ya, di tanah Jazirah Arab, ya, mereka menyebutnya adalah filsafat hukum Islam. Ya, lebih cenderung mengarah ke sana, bukan filsafat Arab. Nah, karena memang bangsa Arab itu berubah total setelah datangnya Islam pada kehidupan mereka, ya. Nah, ini lebih mengarah kepada konsistensi dan pemaparan filsafat Timur. Maka kiranya kita jangan sampai mengistilahkan filsafat negara-negara Islam dengan filsafat hukum Islam itu berbeda. Jadi kita lebih cenderung menggunakan filsafat hukum Islam karena memang kalau kita baca beberapa referensi akan menemukan istilah-istilah yang berbeda. Nah, kemudian, ya, pada Perang Salib sebetulnya banyak sekali karya-karya bangsa Arab yang konsentrasi pada bidang filsafat yang kemudian banyak dibawa ke barat, ya. Kemudian para ahli-ahli di barat mengembangkan menjadi filsafat kedokteran, filsafat matematika, filsafat astronomi dan lain sebagainya, sehingga menjadi suatu ilmu praktis, ya, yang memang awalnya dikembangkan dari cara berpikir pada filsafat hukum Islam, ya. Kemudian proses asimilasi berimplikasi pada proses transformasi keilmuan secara perlahan-lahan dari bidang filsafat yang mendasar pada dunia Arab kemudian dibawa ke dunia Barat, berinteraksi dengan filsuf-filsuf Yunani dan filsuf-filsuf Barat lainnya yang memberikan dasar seperti misalnya pada pemikiran-pemikiran Aristoteles, sehingga pada masa itu dianggap bagian dari yang standar untuk memahami filsafat hukum Islam. Maka kita bisa menarik kesimpulan dari sejarah itu beberapa ciri. Yang pertama adalah ciri religius spiritual pada prinsip agama yang bertumpu pada konsep mengesahkan Tuhan dan menganalisis secara universal, ya. Jadi konsep mengesahkan Tuhan itu adalah pendahuluan dari pemahaman filsafat Islam, ya. Sehingga manusia akan melakukan suatu proses berkehidupan, dia berdialog dengan jiwanya dan membiarkan ikut terlibat pada penemuan pemikiran-pemikiran yang memungkinkan dia untuk berpikir secara rasional dan logis. Jadi rasional yang menekankan pada penafsiran pada masalah-masalah ketuhanan, alam dan kemanusiaan, sehingga sebetulnya metodologi penelitian sudah mulai memiliki dasar-dasar dan sendi-sendi di dalam hukum
pada filsafat hukum Islam, yaitu misalnya menggunakan validitas data dan lain sebagainya. Itu sudah ada muncul pada tahapan-tahapan untuk mengetahui suatu kebenaran. Apakah sesuatu itu sahih atau tidak, itu sangat tergantung pada validitas data. Ya, misalnya saja kita ambil contoh pada penentuan klasifikasi hadis, ada yang sahih, ada yang hasan dan lain sebagainya. Nah, itu digunakan kesahihan melalui perawi-perawi dengan standar dan etika yang sangat tinggi untuk menentukan bahwa data yang didapatkan atau hadis yang didapatkan dari seseorang itu adalah betul-betul valid. Apabila ada ditemukan satu riwayat disampaikan oleh orang yang pernah berdusta atau melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji, jadi secara filsafat etika dia tidak terpenuhi standar dan ukuran itu, maka suatu hadis dikatakan tidak bisa masuk dalam kategori sahih. Anda mungkin bisa lebih paham tentang itu. Demikian untuk perkuliahan kita mengenai perkembangan filsafat dari segi kesejarahan. Nanti Anda akan dalami dengan baik ya, karena tidak cukup dengan kuliah saja. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.